alim ulama, para tuan guru dan guru agama, para hadaib, para syaraib yang mulia dan sama-sama kami dan kita besarkan dan kita banggakan Bapak Bupati kita yang hadir di tengah kita saat ini. Mudah-mudahan beliau ini dia dibukain beneran nanti beda ada bangga mudah-mudahan menjadi bupati nanti kecil. Nah mudah-mudahan yang mulia dan kita muliakan dan kita hormati Bapak Sekretaris Daerah yang mulia dan kita muliakan, kita banggakan juga Bapak Camat, Kepala Waktu, Pak Kepala Desa, serta seluruh perangkat desa, wabil khusus Wakil Ketua Majelis Ulama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ustaz Haji Zaki Mubarak, Dirsi MKI. Wabil khusus lagi adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Bapak Haji Muhammad Faha Yesus yang sama-sama kita datang dan kita datang segenap panitia Masjid Syuhada. Kalau juga hadir saat ini Bapak Naib Kecamatan Sipol, Kecamatan Sipol, Bapak dan Ibu hadirin Majelis Salat Subuh berjemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di subuh yang berkah ini kita diberikan oleh Allah Ta'ala di dalam masjid yang sangat mulia pula, yaitu Masjid Syuhada. Mudah-mudahan pada saat mendapatkan hasil syuhada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam sejahtera berlimpah pada bintang kita Muhammad Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap ahlul bait, para sahabat, para sahabat tabi'in dan tabi'at ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa nabiyina habibina qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa jami'in man amana bihi ila yaumil qiyamah bi adadin la sallallahu alaihi wa sallam min yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian jadwal Pak Bupati hari ini terbit matahari jam 6 kurang 5 menit. Maka sudah itu tadi kita ada sebagian sholat isya yang panitia tadi. Jadi kira-kira 10 menit kita berada. Kemudian Kabupaten terserah tidak bisa berbahagia di tempat bupati. Jadi minta maaf bila kurang ada pengertian pejabat berkenaan tersebut nama-nama di antara. Namun tidak mengurangi rasa kurang bagian berkenaan mudah-mudahan dipanjangkan umur dalam syariat, diberikan kemudahan dalam segala urusan dan tugas, sukses dunia, sukses akhirat. Mudah-mudahan segala hajat dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan di tempat ini kita berkumpul dan sampai surga kita berkumpul bersama Sayyidina Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan tema yang berada di atas ini adalah gerakan salat subuh. Maka kita berjalan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan ibadah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Rasulullah, law ya'lamun nasu ma fil aqabati was-subhi." Jikalau manusia itu mengetahui kebesaran pahala pada sembahyang isya dan subuh, la atauhuma walau habban, niscaya mereka mendatangi akan dua sembahyang tersebut isya dan subuh, walaupun mereka dalam keadaan berkisah. Apa kisah? Maka kabupaten artinya kita dari kali singkat urangnya dari tapi tetap dipaksakan untuk hadir ke masjid salat subuh dan salat berjamaah karena besarnya pahala ini ditaruh dibayarkan kepada manusia tersebut. Niscaya masjid ini penuh, ada dana uang sedikit pun
Ini kita alhamdulillah saat ini kalau masjid kita alhamdulillah mudah-mudahan setiap subuh seperti ini. Jika mengetahui itu manusia tadi akan kebesaran pahalanya, tidak ada yang absen, tidak ada yang satu pun yang absen. Sekalipun tadi berkisut atau merangkap bahasa Indonesia tadi harus dipaksakan untuk hadir salat berjamaah. Apalagi kita mendengar daripada ceramah daripada Abah Ibrahim siapa yang meninggalkan sholat berjamaah nanti dan di dalam kuburnya sedang berpaling daripada kiblat. Jadi dia buruk paling biasanya akan berpaling daripada menghadap kiblat. Siapa yang meninggalkan sholat berjamaah? Mudah-mudahan mereka dapat taufik hidayah untuk senantiasa istiqomah dalam sholat berjamaah. Dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-fardaini fil jama'ati dakhala jannah bi ghairi hisab. Barang siapa salat, barang siapa sembahyang dua yang dingin, niscaya ia akan masuk surga dengan tanpa dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kira-kira apa dua yang dingin itu betul-betul salat yang dua yang dingin itu apa kira-kira betul-betul? Hah? Tanggapan yang banget. Baik, dua yang dingin ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang mampu melakukannya dalam berjamaah, ada jaminan dari Rasulullah bahwa Tuhan tersebut akan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah. Bukan mampunya biar bukan yang maksud ini dua ini sebenarnya adalah ternyata dua yang ini adalah sesuatu yang paling sulit dikerjakan oleh umat, yakni sembahyang asar berjamaah dan subuh berjamaah. Ibadah yang jarang kalau kita di saat memang berjamaah bukan asar. Kalau ulama mengunjung kalau berarti asik mengunjung karena ini sudah mulai macam aja. Kalau orang dari posisi di hutan, ini sedang dingin sudah, nyaman tadi berdiri. Maka asar ini adalah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dan sebenarnya subuh. Dalam Al-Quran adalah Allah Taala menegaskan itu adalah dalam ayatnya Allah menyuruh kita sembahyang itu adalah hafizu ala salawati was salatil wusta. Nah, peliharalah sembahyang yang lima dan sembahyang wusta. Sembahyang wusta ini ada ulama mengatakan adalah sembahyang subuh dan sembahyang asar. Nah, siapa yang mengekalkan dua yang ini saya namanya lebih mudah lagi. Karena dua ini sebenarnya yang sulit tadi. Jadi tentang subuh tadi adalah kemudian asar, tahajud adalah hanya ingat bahwa subuh ini ada salat subuh berjamaah bersama Bapak Bupati daripada ini Mbak SMS. Jadi alhamdulillah saat ini mudah-mudahan dua ini dulu kita pelihara dan mudah-mudahan tawar kalimatnya semuanya tidak mudah sebenarnya kita bacakan itu sebenarnya, tetapi akan mendapat kemudahan bagi orang yang memang mau mengerjakannya. Ya masyarakat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam mengerjakan salat berjamaah ini, dahulu para sahabat, salah seorang dari sahabat yang jauh rumahnya dari masjid pernah minta izin kepada Rasulullah, dan orang ini adalah buta. Ujar sahabat ini, wahai Rasulullah, boleh ulun sembahyang di rumah aja, tak ada ikut berjamaah karena rumah ulun ini jauh dan bila hujan ulun ini harus melalui sungai, dan sungai ini dalam dan tidak ada yang menuntut ulun. Ujar sahabat ini, lalu ujar Rasulullah, boleh wahai sahabat, silakan engkau sembahyang di rumah apabila hal demikian itu keuzuran pada dirimu. Tapi ujar Rasulullah, wahai sahabatku, apabila adzan di masjid apakah
kau mendengar suara adzan tersebut? Bila adzan ujar sahabat tadi, mendengar wahai Rasulullah. Kata dia Rasulullah, Fatihah dan kamilah ujar Nabi kalau kau mendengar adzan. Nah ini jelas sekalian. Kalau gimana kalau mendengar suara adzan, jangan ada di dekat. Itu batasan tadi. Walaupun sedikit tadi mutaka makanya disuruh Nabi berusaha untuk mendatangi masjid untuk sholat berjamaah. Apalagi kita sehat-sehat ini, jadi tidak ada alasan untuk tidak sholat berjamaah. Mudah-mudahan di masjid ini eksis dalam melaksanakan sholat berjamaah ini adalah terus terang sebagai laporan kepada Bapak Bupati. Kami Majelis Ulama Kecamatan Balasatu, kami sudah rutin dakwah masyarakat ini sebulan sekali beberapa kali keliling di seputaran Kecamatan Balasatu sampai Pamalingin, Paniungan itu sudah kami jalani. Walaupun itu sebenarnya kami itu dengan dana pribadi Pak Bupati, kami dengan beserta rombongan kerjasama dengan pihak Gubernur Pesantren Darussalam Rumah Berlebih misalnya kami sampai 20 orang saya tangan itu tadi. Ini sudah dan hari Arba di apa ini kami jadwalnya di sini. Mudah-mudahan kayaknya Bapak Bupati kalau berhadir data sektor tidak kalau hadir. Ini kalau jadwalnya di Maluku hari Arba di apa ini. Sudah ada jadwal sudah kami tetapkan untuk jadwal keliling bersama. Pertama untuk silaturahim sebagai DP dan Bupati pada saat ini, kemudian melihat situasi ada masyarakat kita, bagaimana perkembangan keagamaannya, sholat subuhnya dan sholat ibadah lainnya, dan juga selanjutnya antisipasi bagaimana kalau ada masuk di daerah-daerah ini adalah ajaran samalah. Mudah-mudahan jangan ada masuk di benua kita. Jangan ada masuk ajaran yang sudah menyimpang daripada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi subuh ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga pernah dalam sebuah hadis Nabi ketika selesai salat subuh berjamaah, Nabi yakin Allah maafkan sahabat-sahabatnya. Itulah keadaan Rasulullah SAW dengan para sahabat itu. Ada di antara sahabat yang tidak hadir saat itu, ditanyakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ujar Rasulullah, mana si Fulan bin Fulan? Tidak kelihatan. Ujar kawannya, ini sebagian di rumah wahai Rasulullah, sebagian di rumah. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? La yantahiyanna ahadukum an tarkil jama'ati aw la yuhadrikanna buyutakum. Berhentilah Rasulullah kalian meninggalkan salat berjamaah atau rumah kalian dibakar, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sangat ucapan Nabi yang sangat keras untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kenapa demikian? Karena baginda Nabi Muhammad ada sifat-sifat harisun alaikum, sangat lomba, sangat lomba agar umat ini selamat. Jangan ada satu pun umat ini masuk neraka. Sehingga Allah Taala menurunkan satu ayat dalam sebuah ayatnya Allah Taala, "Mala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Sungguh Tuhanmu akan memberi kepada engkau satu pemberian engkau ridha. Ini Allah menyampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jawaban Rasulullah saat itu adalah inna abda wahidan min ummati dakhalan nar. Wahai Allah Taala, kalau engkau ingin memberi kepada sesuatu pemberian yang menyenangkan hatiku, kata Nabi Muhammad, maka aku tidak senang, aku tidak bahagia, tidak ridha kalau ada satu daripada umatku yang harus masuk neraka. Kata Allah Ta'ala, inilah Nabi dan Nabi Muhammad agar umat ini jangan ada lepas satu dia pun, jangan ada satu dia pun yang
kita menghendaki balapan dahulu dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalannya adalah kerjakanlah salat berjamaah. Bila kita salat berjamaah, ada beberapa hadis jaminan bahwa dalam berjamaah itu selain pahala besar 27 derajat, lagi dijamin oleh dalam hadis tadi, jamin oleh Rasulullah SAW tersebut akan diterima oleh Allah Ta'ala. Diterima oleh Allah Ta'ala. Ada saat malaikat menanyakan kepada Allah Ta'ala, ini jamaah biar malaikat satu aja nak rusuk kayak apa? Ujian Allah Ta'ala terima aja. Nah, kemudian ada satu jamaah lagi, ini ujian Allah Ta'ala, ujian malaikat wahai Allah Ta'ala, semua imam dan makmumnya tidak ada yang rusuk. Bagaimana ini? Terima aja ujian Allah Ta'ala. Nah, inilah keuntungan kita pada hadis sekalian. Ada menurut kemungkinan bisa saja itu terjadi semua apa yang didasarkan oleh Al-Mahmud bin Sa'ubur Babani. Jadi pernahlah di suatu masjid ini ada dalam khususnya. Buktinya imam sembahyang ini salam imam tadi, lalu imamnya merasa ragu. Ini rakaat ini kenapa kurang? Jadi ujar imam kayak apa sembahyang kita tadi kenapa rakaatnya akan kurang? Jadi ujar di belakang imamnya, aku udah tahu namanya. Punya bil imam salam dia. Di kiri di kanan bajai kadang ingatnya masalah ini rakaat ganda atau kurang. Ternyata di sabda paling belakang banyak ujar kali belakang kurang kurang. Makin jika banyak namanya yang kurang. Biasanya biar nanti muncul ini dan belakang ini. Biasanya kalau ada pribadi bila mulai takbir ihram itu sudah ada yang digawi oleh hati mahaya aja bertanam apa terjadi bertanam bukan itu tadi bilanya apa rakaat ujaran itu tadi untuk berdua ada tadi hanya hendak ngomong maka imam salam belum berjual lagi jadi dalam sebenarnya obatnya namun dalam nanti kenapa diterima kan menangani tadi kurang rakaatnya jadi nah bisa diterima itu dengan syarat cukup rukun dan syarat sasaranya walaupun tadi misalnya kurang khusyuk itu pada tetap aja diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala asal cukup syarat dan rukunnya. Nah ini yang kita diadakan alhamdulillah sudah diadakan pada Batu Masjid sudah berapa kali lalu tadi kita adakan pelatihan imam pelatihan azan sudah baru-baru saja kita latihan di masjid di Pada Batu itu pesertanya 156 ini imam dan muadzin sekecamatan Pada Batu ini sudah ada. Jadi kita bertalim mereka ini supaya sanggup menjadi imam. Jangan karena imam bingung. Nyamuk kalau biasa jadi imam, saya bingung juga. Kan bisa jadi imam. Jadi kita latihlah generasi itu harus ada. Jadi imam-imam senior itu harus melatih. Imam yang belum senior harus ada pelatihnya nih, harus ada generasi. Jangan setengah dia maju aja. Lu ingat lagi masih belajar mengaji baliklah oleh guru ini sering suruh sini jadi imam hanya belajar mengaji bingung bingungnya kenapa guru menyuruh jadi imam ternyata ini yang kita ada kesini tadi kedepannya harus bisa menjadi harus ada pengganti sini tadi kalau tidak harus sendirian aja jadi imam ada lagi pengganti sini jadi harus ada generasi yang kira-kira harus kita cetak generasi penerus di agama ini. Jadi alhamdulillah di kedepan baru sudah beberapa kali pelatihan imam dan muadzin ini. Baru saja tadi sudah dilaksanakan pesertanya 150-an. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada imam
Nah, ada imam karena kada pernah jadi imam, berarti kada pernah jadi imam. Jadi sebenarnya maksud imam mengutip ini kada turun. Jadi siapa kawanannya, ikamah yang paling takut jadi imam di antara kawanannya. Ayolah ya, maju seorang daripada jamaah tadi. Dan nyata kada biasa jadi imam ini gugup juga, kita gugup juga. Jadi waktu itu sebanyak maghrib rakaat pertama membaca ayatnya setelah Fatihah Qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas. Merasa imam ini habis ayatnya, habis saja imam ini ayatnya. Kayak apa ayat kedua berikutnya? Lalu di sujud kedua di rakaat pertama ini, sujud ini memikirkan apa ayat sesudah ini. Ini karena memang kurang ilmu tadi, kurang ilmu. Sebenarnya kalau ada ilmunya, ini bisa aja mengulang lagi kalau berbinas, nggak ada apa-apa. Tapi ini kata orang ilmu, pikir-pikir benar. Lalu jemaah ini ada yang membuat imam tadi tidak berbuat lagi, masih memikirkan. Akhirnya dan jadilah setelah lawas jadi makmum ini kada berbuat jadi imam, makmum takajutan imamnya hilang. Imamnya takajut karena imamnya hilang. Setelah beberapa hari ditakuni imam sendiri mana, sama hilang dia kawan. Nah, pokoknya di bang Sultan dia kada tahu lagi ayat berikutnya. Dengan hilang. Jadi kita beralih dalam dengan ilmu, dan beralih dalam dengan ilmu. Tak ada salahnya kalau kita mau beralih ilmu. Dan kita kagum melihat Allah lelah beberapa kali ini kada terpisah tasbih. Jadi kita kagum termasuk pengagum itu. Nah, satu daripada yang diamalkan daripada guru sampul lah, 3 ujian sidin dari guru sampul. Nah, membuat dosa kita terus diampuni oleh Allah Ta'ala. Pertama, tasbih jangan pisah dari tubuh kita. Yang kedua adalah minum kopi. Selama bila kopi masih ada di tenggorokan kita, dosa terus diampuni oleh Allah SWT. Dan ini pewarisan husnul khatimah. Dan masalah kopi ini ada hadisnya lah, dan ada kitabnya. Pada ulun ada kitabnya itu. Kapri diukur mata berhubung nama kitabnya. Dan ketiga adalah sering-seringlah kita berada di majlis ulama, majlis para awliya. Insya Allah selama kita berada di majlis itu, dosa-dosa kita terus diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menyikapi yang sebaik yang kita tadi adalah ternyata kita umat Islam itu luar biasa, perlu dibekali ilmu. Perlu dibekali ilmu, jangan sampai kita kurang ilmu. Jadi kita bersyukur di daerah kita Kabupaten Mesir Selatan ini majlis taklim luar biasa lah, majlis taklim pesantren luar biasa. 3 lagi kita masyarakat mensyukurinya ini yang luar biasa. Jangan sampai terjadi kita itu kurang ilmu, padahal uang guru banyak lagi, uang guru banyak. Jika saja kita hadir di majlis mereka tadi. Jadi tutuplah ilmu lah sesuai dengan kita menyempurnakan ibadah kita tadi. Jadi mudah kita kawal istiqomah di dalam sholat, terutama 5 waktu berjamaah. Paling ada dari subuh dan asar dulu kita istiqomahkan dalam berjamaah. Dan ilmunya kita sempurnakan, kita tuntut ilmunya. Karena seperti kejadian tadi itu contohnya kurang ilmu. Jadi mudah-mudahan yang ada lagi terjadi hal demikian itu tadi. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jam 6 lewat 10 menit. Nah, cukuplah sampai di sini kira-kira apa yang saya sampaikan. Bila ada kekurangan, kehilafan dan lain sebagainya, terutama kepada Bapak Bupati, mungkin ada kurang batas kata-kata ulun kurang ada kemudian terletak minta maaf minta mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang mendatangkan rahmat hebat berkas serta syafaat daripada Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita tempat ini
biarkan berlaku di negeri kita ini. Mudah-mudahan semuanya menetap ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bila itu kita lakukan sesuai dengan Allah dan Al-Qur'an tadi,